Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Riksada TV. Kembali lagi bersama saya Bayu Farhayudin, dosen keperawatan gawat darurat dan kritis Klinik Riksada Pusat. Baik, kali ini kita akan belajar tentang limbah lambung atau gastritis. Pengertian dari limbah lambung atau gastritis ini adalah membersihkan atau tindakan untuk membersihkan lambung dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air dari lambung dengan menggunakan IGT atau nasogastrictus. Jadi cairan yang ada di lambung dikeluarkan melalui selang IGT atau nasogastrictus. Oke. Kita juga harus mengenal tujuan dari dilakukannya limbah lambung ini. Yang pertama adalah membuang racun yang tidak terabsorpsi. Jadi ketika ada orang keracunan dia mau makan, itu harus kita lakukan limbah dengan cara seperti ini. Yang kedua adalah membantu untuk mendiagnosa perdarahan di dalam lambung. Jadi ketika kita melakukan limbah lambung ini akan terlihat apa yang ada di dalam perut atau lambung pasien sehingga dapat menandakan diagnosa. Terus yang ketiga adalah membersihkan lambung sebelum prosedur operasi maupun endoskopi. Ketika pasien mau melakukan operasi atau melakukan tindakan endoskopi, maka biasanya dilakukan limbah lambung terlebih dahulu. Selanjutnya adalah membuang cairan atau partikel dari lambung dan mengosongkan isi lambung. Jadi ketika terjadi penumpukan isi di lambung, maka harus dikosongkan dengan cara melakukan limbah lambung ini. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengetahui indikasi dilakukan limbah lambung ini. Yang pertama adalah yang saya sebutkan tadi seperti tujuannya, yaitu pasien dengan keracunan makanan ataupun obat tertentu. Yang kedua adalah persiapan tindakan pemeriksaan lambung. Yang ketiga persiapan untuk pembedahan atau tindakan operatif yang akan dilakukan oleh dokter. Terus perdarahan gastrointestinal atau terjadi perdarahan gastrointestinal. Nah, untuk limbah lambung sendiri ini baiknya memang dilakukan pada kondisi pasien yang sadar penuh. Jadi ketika pasien dengan sadar penuh, ini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan limbah lambung. Selanjutnya adalah persiapan pasien, karena ini sangat penting sekali untuk kelancaran dari tindakan limbah lambung ini. Jadi yang harus dipersiapkan untuk pasiennya adalah yang pertama kita harus menanyakan nama. Jadi sebenarnya kita sudah tahu namanya, tapi kita klarifikasi namanya supaya kita memang benar melakukan tindakan ini kepada siapa. Pertamanya nama lengkap, terus yang kedua nanti ada nama panggilan supaya nanti kita akrab dengan pasien. Yang ketiga adalah menanyakan kondisi pasien. Jadi kita juga menanyakan kondisi pasien serta menjelaskan tindakan prosedur yang akan kita lakukan pada hari ini. Terus yang selanjutnya adalah kita juga harus meminta waktu dan ketersediaan atau persetujuan dari ibu atau pasien ini dilakukan tindakan seperti ini. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kita jangan sampai lupa menjaga kerahasiaan pasien. Ketika di ruangan kita juga harus menjaga kerahasiaan pasien. Salah satu yang paling mudah dilakukan adalah menutup tirai dari pasien atau ruangan itu supaya kerahasiaan pasien terjaga. Mari kita lakukan untuk pendekatan dengan keluarga atau pasien ini. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Farhayudin. Saya perawat yang akan merawat ibu di ruangan ini. Apakah ibu ibu bernama Nyonya S? Oke. Jadi bagaimana kabar ibu hari ini? Baik-baik saja ibu. Baik ibu, saya akan menjelaskan tindakan yang akan saya lakukan pada saat ini. Jadi hari ini ibu akan dilakukan limbah lambung supaya persiapan untuk operasi nanti ibu bisa mudah dan lancar, sehingga harus dicek dulu isi di lambung ibu seperti apa, apakah ada perdarahan atau hanya cairan lambung. Saya nanti mohon izin kepada ibu untuk melakukan tindakan ini, dan saya juga meminta waktu kepada ibu kurang lebih 10 menit untuk melakukan tindakan ini. Apakah ibu bersedia? Oke, kalau bersedia saya mengucapkan terima kasih banyak, mohon kerjasamanya ibu.
sebelum itu marilah kita berdoa supaya kegiatan atau tindakan yang kita lakukan hari ini berjalan lancar ya Bu. Selanjutnya adalah di fase tindakan. Jadi di fase tindakan ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan pertama kali adalah cuci tangan. Jadi cuci tangan dengan 6 langkah harus kita lakukan. Yang kedua adalah kita juga kembali ke pasien, memberikan kesempatan lagi kepada pasien untuk bertanya, untuk apa yang dibingungkan, untuk bertanya sebelum dilakukan tindakan lagi. Terus setelah itu jangan lupa tadi berdoa. Jadi memastikan pasien sudah berdoa supaya kegiatan yang dilakukan ini berjalan lancar. Terus setelah kita cuci tangan, coba memanggil pasien semuanya, jangan lupa kita pakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita lakukan tindakan, kita pasang NGT dulu. Jadi ketika pasien belum terpasang NGT, kita harus wajib memasang NGT. Tapi kalau pasien sudah terpasang NGT, kita tinggal melakukan tindakan bilas lambung atau kubah lambung yang akan kita lakukan tadi. Kita mulai pasang NGT. Baik, setelah NGT terpasang, yang kita lakukan adalah tindakan utama kita adalah pembilasan lambung atau gastric level tadi, yaitu dengan cara pasien diposisikan miring kiri. Jadi minta ibu untuk mau posisi miring kiri karena ibu masih sadar atau pasien ini masih sadar, jadi diminta untuk miring ke kiri. Bu, mohon maaf ibu bisa miring kiri ya Bu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita lakukan kubah lambung atau bilas lambung ini dengan cara menggunakan spade 50 cc, yang mana spade ini nanti akan kita isi cairan NaCl untuk memasukkan cairan ke dalam lambung. Setelah kita miringkan tadi, jangan lupa kita lepas klem dengan cara terus dipegang seperti ini, kita blocking ini, lalu kita siapkan spade 50 cc ya. Jadi spade 50 cc yang sudah kita ambil atasnya, jadi spade 50 cc yang berisi cairan NaCl, spade 50 cc yang berisi cairan NaCl, dan kita masukkan di selang NGT ini sampai kita tinggikan. Ini biarkan dengan gaya gravitasi tanpa kita mendorong. Jadi kalau kita mendorong, ini akan lebih efektif. Jadi kita masukkan cairan ini lewat spade 50 cc sehingga kita tunggu sampai masuk. Kita lakukan seperti ini terus sampai kurang lebih 150 sampai 200 bahkan 300 ml pengisian dari cairan NaCl ini atau penghalang NaCl ini 150 sampai 300 ml. Sehingga setelah kita lakukan ini, kita tunggu, kita ambil, jadi kita ambil spade 50 cc tadi ya, kita ambil, dan jangan lupa kita lakukan klem lagi. Jadi kita klem, kita taruh, kita tunggu kurang lebih 1 menit ya, dan kita juga menyiapkan baskom untuk melihat apakah cairan yang ada di NGT ini seperti apa. Setelah 1 menit kita lepas klem arteri NGT dan kita alirkan ke dalam baskom. Kita biarkan, kita lihat apakah cairan apa yang keluar dari lambung pasien. Kita lihat apakah itu ada darah atau cairan atau zat-zat yang lainnya keluar dari
lambung pasien. Kalau sudah dirasa tidak keluar cairan, maka kita harus memberikan klaim atau mengklaim selang NGT ini lagi supaya tidak terdapat udara yang masuk ke dalam lambung. Setelah kita tutup klaimnya, jadi kita lihat apakah cairan yang ada di dalam lambung pasien kita laporkan atau kita catat di dokumentasi nanti seperti apa sehingga nanti bisa dilakukan observasi lebih lanjut. Oke, setelah tindakan pompah lambung atau bilas lambung atau gastric lavage ini tadi selesai, maka yang kita lakukan adalah membersihkan dulu. Jadi handscoon yang sudah kita pakai kita buang. Jadi kita buang handscoon. Setelah itu jangan lupa kita juga membersihkan pasien dan merapikan pasien dan alat dan bahan yang kita siapkan. Oke Ibu, tindakan ini sudah selesai. Mohon maaf, ini saya ambil, saya bersihkan Ibu dulu ya. Bersihkan. Mohon maaf Bu. Oke, setelah kami bersihkan alat dan bahan, maka yang terakhir adalah dokumentasi. Merupakan hal penting yang harus kita lakukan setelah melakukan tindakan supaya mendapatkan tindakan lanjutan setelah tindakan gastric lavage ini. Yaitu yang pertama adalah catat berapa cairan yang masuk dan keluar. Jadi kita tadi memasukkan berapa mililiter, yang keluar juga berapa mililiter, kita juga harus mencatat itu. Yang kedua, berapa kali pemberian atau pembilasan. Jadi kita berapa kali pembilasan, misalkan tadi kita melakukan 3 kali, berarti kita harus mencatat berapa kali kita melakukan pembilasan. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah warna cairan yang keluar dan jenis cairan yang keluar dari lambung itu seperti apa. Itu kita laporkan nanti untuk tindakan lanjutan. Dan untuk NGT-nya, jadi ini tergantung dari kebutuhan. Jadi misalkan kita masih hasil pemeriksaan masih belum menyatakan adanya kondisi tertentu, maka NGT ini kita tidak akan lepas dulu sampai benar-benar hasilnya sudah positif ataupun tidak mengulangi lagi tindakan bilas lambung ini. Oke, demikianlah video pembelajaran tentang pemasangan atau tentang tindakan pompah lambung atau bilas lambung atau gastric lavage yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih saya ucapkan. Aku nggak usah sekolah dulu ya Kak? Iya. Iya ya. Wih, aku ngomong apa berarti? Iya Kak. Oke, ulang deh. Iya. Gak usah kita tadi. Oke, demikian video pembelajaran tentang pompah lambung atau bilas lambung atau gastric lavage yang saya sampaikan hari ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa atau perawat, dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel Iksada TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.